Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kajian rutin kita mulai, marilah kita bertawasul, bertabaruk kepada Kanjeng Rasul, kepada ahli Muhammadin, kepada murabbi ruhina Syekh Dian Putra Sadarnus, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kanjeng Rasul setelah beliau hijrah dan akhirnya sampai ke Madinah, Kanjeng Rasul itu mengalami beberapa periodisasi masa, mengalami beberapa fase yang telah beliau lewati. Fase pertama, fase di mana Kanjeng Rasul melakukan satu tahapan peletakan dasar-dasar masyarakat Islam serta berkonsolidasi dakwah Islamiyah. Jadi ning Madinah pertama kali yang dibangun oleh Kanjeng Rasul yaitu masjid, dan keberadaan Kanjeng Rasul ning Madinah membangun masjid itu sebagai sarana membangun peradaban. Jadi di masjid itulah kajian-kajian tentang keislaman, kajian-kajian tentang ketuhanan, akidah, dasar-dasar keagamaan diajarkan, yang akhirnya nanti akan menjadi tonggak awal bangkitnya Islam. Lah, ning tahapan pertama iki, tahapan di mana Kanjeng Rasul melakukan peletakan dasar-dasar Islam, itu diwarnai goncangan dan cobaan sing amat getir cara saiki, menggetarkan. Karena apa? Banyak sekali rintangan-rintangan yang muncul ketika Kanjeng Rasul pertama kali masuk ning Madinah. Rintangan-rintangan kuwi muncul dari kaum musyrikin. Baik kaum musyrikin sing enek ning Mekah, sing ora kepingin eksistensinya Kanjeng Rasul di dalam menyebarkan agama Islam berhasil, maupun kaum musyrikin sing enek ning Madinah, sing kepingin membumi hanguskan Kanjeng Rasul dan ajaran yang dibawanya. Karena
ajaran yang disampaikan Kanjeng Rasul nanti akan dijelaskan orang-orang musyrik sing notabene wong musyrik ning Madinah maupun orang-orang musyrik dari suku non Arab kayak Yahudi dan seterusnya itu betapa tidak ingin keberadaan Kanjeng Rasul ning Madinah itu berjalan dengan baik, sehingga tahapan awal iki dilewati Kanjeng Rasul sampai perjanjian Hudaibiyah. Jadi teror-teror Kanjeng Rasul dan para sahabat mengalami teror-teror dari dalam maupun dari luar, itu dialami Kanjeng Rasul terus-menerus sampai perjanjian Hudaibiyah. Setelah perjanjian Hudaibiyah, teror-teror itu hampir-hampir koyok-koyok gak ono. Artinya teror-teror sing muncul secara dohir, sing tampak ning permukaan sudah nggak begitu berarti setelah perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, tahapan perdamaian. Jadi Kanjeng Rasul ning Madinah itu ada tahapan kedua, tahapan perdamaian yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul dan para sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Jadi ning tahap perdamaian iki engko Kanjeng Rasul menempuh satu jalan menyebarkan dakwah Islamiyah secara masif, yang mana setelah tahap perdamaian itu tidak hanya menyasar masyarakat-masyarakat menengah maupun menengah ke bawah, tetapi sudah mulai ini masyarakat-masyarakat dalam di strata golongan menengah ke atas, koyo rojo-rojo, kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah itu disurat-surati, mulai disurat-surati, dan sahabat pun yang pada saat itu bareng karo Kanjeng Rasul memiliki kepercayaan diri yang kuat setelah Fathu Makkah. Karena tahapan ini berakhir terjadi sampai terjadinya Fathu Makkah. Dan tahapan ketiga yaitu setelah Fathu Makkah wis dilakukan, Fathu Makkah ini peristiwa di mana Kanjeng Rasul dan para sahabat balik meneh ning Mekah setelah sekian lama mengalami penindasan di Mekah maupun di Madinah dengan membawa kebenaran, dan di situ Kanjeng Rasul menerima satu kemenangan tanpa pertumpahan darah. Artinya kembali ning Mekah diterima tidak diganggu dengan penuh kegagahan, kehormatan dan harga diri yang sangat tinggi. Tahapan ketika Kanjeng Rasul ning ngene Fathu Makkah. Baru setelah Fathu Makkah janjina Allah Subhanahu wa taala ning ngene surat An-Nasr benar-benar terwujud, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu manusia berbondong-bondong masuk Islam dan berlangsung terus-menerus. Artinya gelombang islamisasi, wong kepingin mlebu Islam dari berbagai kalangan ora karo-karuan. Fase ini terjadi sampai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo wafat yang di Madinah. Dan ada satu kondisi yang terjadi di Madinah pada saat Kanjeng Rasul hijrah. Apa kondisi itu? Kondisi di mana masyarakat Madinah kuwi memiliki karakter yang sangat labil. Masyarakat Madinah itu gampang disulut, gampang diadu domba. Makanya jenenge Yasrib. Jadi saking apa ya cara ngene dhewe ngono, di sana sering terjadi peperangan antar suku, antar kelompok, antar golongan satu dan yang lainnya, kondang wilayah perselisihan.
ning Yasrib ning Madinah kuwi baru ketika Kanjeng Rasul rawuh diganti Madinah kuwi ning kono kuwi memiliki karakteristik masyarakate kuwi duwe wategawan sing sangat labil, mudah diprovokasi dan mudah diadu domba. Lah, ketika Kanjeng Rasul hijrah ning Madinah, kuwi gak ujug-ujug malik grempyang dadi penak dan langsung diterima oleh berbagai kalangan, gak koyo ngono. Dengan kondisi masyarakat Madinah sing sangat labil, Kanjeng Rasul ning kene dan para sahabat memiliki satu tantangan yang besar untuk tetap selain menjalankan syiar Islam yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Rasul ning ngene Madinah juga menata masyarakat dengan nilai-nilai dan ajaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Rasul untuk disiarkan. Lah, Kanjeng Rasul di situ memiliki satu problematik sing sangat pelik, terutama problem sing hubungane dengan hablum minan nas, urusan karo menungso, urusan karo masyarakat. Jadi syiar iku, ibadah iku sing paling abot memang ibadah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kholwat, istilah suluk, terus mare karo topo, iku perkara-perkara sing mungkin lebih mudah bagi orang-orang tertentu ya, tapi juga lebih susah bagi orang. Tapi secara umum ibadah sing ora kaitan, yang ketika kita tidak berhadapan dan berurusan langsung dengan orang banyak, dengan masyarakat secara luas, itu lebih mudah dilaksanakan, itu lebih mudah ditunaikan daripada kita beribadah bersama ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, karena di situ tantangannya lebih besar. Nah, itu pula yang dialami oleh Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul kuwi cara enek riwayat kholwat iku ya menurut sing tak pahami dari ketika membaca tarikh Nabawi iki ya ketika ning ngene Gua Hira. Setelah itu waktunya Kanjeng Rasul itu banyak dihabiskan untuk menghadapi dan menyelesaikan problematik umat, problematiknya sahabat-sahabat, problematiknya masyarakat. Itulah makanya kenapa khairun nas anfa'uhum linnas, menungso sing paling apik kuwi sing manfaat. Iya, karena memang awake dhewe iki selain makhluk sosial, awake dhewe iki dipercaya karo Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang khalifah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, problematik sosial yang dialami Kanjeng Rasul itu problematik apa? Menghadapi kelompok-kelompok sing memiliki karakter yang berbeda dan tidak sama. Kelompok-kelompok itu sapa ae siji? Kelompok-kelompok sahabat Kanjeng Rasul sing suci dan mulia, yaiku sahabat-sahabat sing bareng karo Kanjeng Rasul ketika ket ning Mekah, maupun sahabat-sahabat sing wis masuk Islam ketika Kanjeng Rasul wis rawuh ning Madinah, wis hijrah ning Madinah. Iku kelompok pertama. Kelompok kedua yaiku orang-orang musyrik yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah, terutama orang-orang musyrikin sing enek ning Madinah,
yang mana mereka-mereka itu merasa terganggu, tidak nyaman dengan kehadiran dan keberadaan Kanjeng Rasul ning Madinah, karena keberadaan Kanjeng Rasul itu memberikan satu pencerahan kepada masyarakat, kepada manusia secara umum, yang mana ketika masyarakat engkau tercerahkan, mereka itu orang-orang musyrikin ini tidak bisa mengambil keuntungan, baik keuntungan ekonomi, sosial maupun politik. Itulah kenapa orang-orang musyrikin ini sangat getol sekali memusuhi Kanjeng Rasul. Jadi macam-macam alasannya. Enek sing faktor ekonomi, enek sing faktor sosial, enek sing faktor politik, enek sing faktor ajaran, ego, enek sing faktor kekuasaan, macam-macam faktornya. Lah orang-orang musyrikin ini kelompok kedua, termasuk kelompok kedua yang tidak beriman kepada Kanjeng Rasul, yang harus dihadapi oleh Kanjeng Rasul. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah, yang mana orang-orang Yahudi itu memiliki predikat wong Yahudi iku duwe catetan riwayat bukune wong-wong Yahudi sing enek ning Madinah. Lek miturut tarikh, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang mana mereka itu mengambil keuntungan dengan cara penghisapan, adu domba, peperangan, hasud menghasut, tipu muslihat. Sehingga dengan keberadaan Kanjeng Rasul, masyarakat menjadi kuat. Dan ketika masyarakat menjadi kuat, eksistensi mereka akan tergeser. Karena ketika dunia atau lingkungan Madinah itu jadi aman, damai, masyarakatnya bersatu, bisnis mereka nggak akan jalan lagi. Bisnis apa mana Islam menentang riba, menentang penghisapan, menentang adu domba, menentang pokoknya hubungannya dengan bisnis-bisnis mereka dan eksistensi mereka. Sampai Islam eksis dan kuat nih ini Madinah, orang-orang Yahudi secara langsung ataupun secara tidak langsung mereka akan tergeser. Kalaupun tidak tergeser, mereka pun juga tidak akan bisa berkuasa dengan kekal, berkuasa dengan nyaman. Karena apa? Masyarakat itu tambah pinter dan akan melakukan satu perlawanan. Dan terbukti nih ini tarikh ini diterangkan bagaimana perjalanan Kanjeng Rasul dan para sahabatnya menyiarkan Islam yang pada akhirnya benar-benar menang mutlak, baik dengan orang musyrikin Mekah maupun Madinah maupun dengan orang-orang Yahudi. Yes. Kelompok pertama yaitu sahabat-sahabat Kanjeng Rasul sing gawan tekan Mekah maupun tekan Madinah. Lah, masalah sing dihadapi para sahabat dengan kondisi kehidupan di Madinah iku berbeda dengan kondisine sahabat-sahabat sing enek ning Mekah. Artinya sing bareng Kanjeng Rasul teko Mekah ning Madinah diarani sahabat muhajirin. Muhajirin ini orang-orang yang mengikuti Kanjeng Rasul berhijrah dengan kondisi yang dialami oleh kaum Ansor sing enek ning Madinah. Mergo apa? Kaum Ansor ning Madinah iku ya memang asline wong kono, duwe harta kekayaan ning kono, duwe panggonan ning kono. Lelek sahabat-sahabat muhajirin sing bareng karo Kanjeng Rasul untuk mengikuti Kanjeng Rasul hijrah iku ninggal sembarang kalir ning Mekah. Kabeh ditinggal. Sandang, pangan, papan, nenek sing ninggal bojo barang. Semua hajat hidup itu enek ning Mekah. Sehingga begitu sampai ning Madinah, Kanjeng Rasul harus menjadikan sahabat-sahabat muhajirin ini, memastikan sahabat-sahabat muhajirin sing ikut hijrah bareng Kanjeng Rasul iki ya saora-orane sahabat-sahabat ini gak terlantar. Apa yang dilakukan Kanjeng Rasul? Memperkuat persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam.
Jadi eh, Kanjeng Rasul mengislahkan, Kanjeng Rasul memperkuat ikatan persaudaraan antaranya kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan itu berhasil. Dan itu benar-benar berhasil, bahkan sahabat-sahabat Ansor kuwi benar-benar gelem berbagi karo sahabat-sahabat Muhajirin, baik itu berbagai kekayaan, berbagai tempat tinggal, berbagai makan, bahkan sampai misalnya enek sahabat Ansor, sahabat Muhajirin sing melok Kanjeng Rasul hijrah ning Madinah, orang duwe bojo, kok sahabat Ansor duwe bojo loro, bojone sing siji dikekne. Artinya sampai semono nih ikatan emosional yang terbangun antara ini sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Kelompok pertama iki harus menghadapi tantangan yang berat. Apa ya tantangan? Yaiku mau manggon yang panggonan anyar, terus bahasane saiki merantau. Orang duwe sanak, orang duwe kadak. Sing hubungannya biologis, orang duwe seduluran, duwe nih dulur sesama iman yang mana sahabat-sahabat Ansor yang melok Kanjeng Rasul seteratane ning kono bukan seterata sing tertinggi, ya ora terendah juga, variatif lah. Tapi rata-rata orang masyarakat pertengahan. Cara gini ora sampai tingkat konglomerat, tapi ora sampai ning ini tingkat ekonomi susah, ekonomi rendah di bawah standar gak. Ya enek sing koyok ngono tapi gak akeh. Beda dengan kaum sahabat Muhajirin sing ning Madinah, begitu melok Kanjeng Rasul hijrah ning Madinah, otomatis secara predikat sosial dadi fakir meneh. Karena apa? Ya ditinggal kabeh, bondone ditinggal ning Mekah. Enek sing ninggal anak, ninggal bojo. Wis kondisine kondisi sing memilukan bahasane saiki. Sehingga dengan Kanjeng Rasul menerapkan dan membangun fondasi-fondasi syariat keislaman ning ngene Madinah, itulah sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor bisa beriringan. Saat sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor bisa hidup beriringan, bekerja sama, berkolaborasi, melangkah bersama, barulah Kanjeng Rasul melangkah ning ini langkah selanjutnya, yaitu Kanjeng Rasul mulai menata masyarakat. Jadi sahabat Ansor sendiri iki yo sahabat Ansor sendiri ki kondisinya sangat rumit sing ning Madinah, karena rata-rata sahabat Ansor itu dari suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj kuwi terkenal ning Madinah suku sing sering berselisih, kelompok sing sering berselisih, sering perang saudara. Antaranya suku Aus dan Khazraj sering perang saudara, sehingga ketika Kanjeng Rasul ning kono rawuh ning Madinah, masuk ning Madinah, peperangan-peperangan, perselisihan-perselisihan itu hampir tidak ada karena sudah didamaikan oleh Kanjeng Rasul. Setelah itu ning fase kedua barulah Kanjeng Rasul melakukan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang musyrik. Lah iku termasuk kelompok kedua. Orang-orang musyrikin iki terdiri dari mereka-mereka yang memang asli dari Madinah maupun orang-orang musyrikin sing gawan tekan Mekah. Karena orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah kuwi bersurat terus memantau kondisi Kanjeng Rasul ning Madinah. Dialang-alangi ben Kanjeng Rasul ora iso eksis ketika manggon ning Madinah. Sehingga Kanjeng Rasul mengalami banyak problematik. Problematiknya yaitu problematik sing sangat rumit, Misalnya koyok nang Madinah dhewe, enek Kanjeng Rasul harus menghadapi kelompok tokoh yang mana tokoh itu sangat
kuat yang Madinah jenenge Abdullah bin Ubay. Kok Abdullah bin Ubay iki kategorine disebut karo Al-Qur'an menjadi orang yang munafik, orang munafik. Karena apa? Abdullah bin Ubay iki duwe dendam kusumat karo Kanjeng Rasul. Jadi sebelum Kanjeng Rasul sampai ning ngene Madinah, jeneng Madinah iku enek jenenge perang Bu'at. Perang Bu'at iku perang sing ning kono melibatkan masyarakat Madinah secara menyeluruh. Lah setelah perang Bu'at itu orang-orang Aus dan Khazraj akan mengangkat wong sing jenenge Abdullah bin Ubay iki menjadi raja. Tetapi karena Kanjeng Rasul mulai datang, artinya sebelum Abdullah bin Ubay ini dinobatkan sebagai seorang raja, Kanjeng Rasul wis masuk ning ini Madinah, maka penobatan raja Abdullah bin Ubay ini gagal. Jadi Abdullah bin Ubay ini getem-getem cara Jawane ya. Getem-getem jengkel banget dengan keberadaannya Kanjeng Rasul. Karena Abdullah bin Ubay dia penemu gara-gara Kanjeng Rasul, kedudukan yang harus dia dapatkan akhirnya harus dia tanggalkan. Tapi ngelawan Kanjeng Rasul terang-terangan gak memungkinkan, gak wani dan gak memungkinkan dari berbagai aspek dan pertimbangan. Karena apa? Gak populer. Abdullah bin Ubay mengambil langkah frontal, langkah konfrontatif melawan Kanjeng Rasul, menentang Kanjeng Rasul dengan terang-terangan dia akan jatuh secara sosial. Dia akan nggak punya nama dan dia akan dilawan juga karo sahabat-sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Akhirnya Abdullah bin Ubay pura-pura menerima Kanjeng Rasul sebagai seorang pemimpin, ya ada beriman. Tetapi manakala ada kesempatan untuk memporak-porandakan Islam, Abdullah bin Ubay akan melakukan itu. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya itu memanfaatkan keterbelakangan sahabat-sahabat sing melok Kanjeng Rasul, sing mudah diprovokasi terus-menerus. Bahkan pada akhirnya Abdullah bin Ubay itu ketika meninggal, dia gak oleh disolati karo pangeran. Karena apa? Karena memiliki satu track record sing menyedihkan. Yaiku apa? Sebagai oposisi de Kanjeng Rasul sing ning kono banyak mengganggu utawa banyak menghambat syiar agama Islam yang dilakukan Kanjeng Rasul dan sahabat ketika di Madinah. Lah yang ketiga iki kelompok sing rodok greget nih ning Al-Qur'an dinas apa ya, dia itu memiliki satu keunggulan tetapi dia itu greget nih urip. Apa itu? Yaitu kelompok-kelompok orang-orang Yahudi Arab, Yahudi Madinah yang banyak nanti dalam cerita perjalanan banyak peperangan-peperangan dilakukan oleh umat Islam itu karena hasil provokasi dan hasil agitasi atau hasil manuver-manuver yang dilakukan oleh orang Yahudi yang akhirnya Kanjeng Rasul membuat satu keputusan perang. Nah, ini kelompok ketiga yang dihadapi oleh Kanjeng Rasul, yaitu kelompok orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah itu jadi orang Yahudi sing enek ning tanah Hijaz ning ngene Madinah itu mereka adalah orang-orang dari bangsa Asur dan Romawi sing dikuyo-kuyo ning wilayah akhirnya melayu ning ngene Yasrib, melayu ning ngene Madinah, melayu ning ngene Arab. Ketika dia sampai ning ngene Arab, dia berbaur dengan masyarakat Arab. Dia menggunakan bahasa Arab, dia menggunakan pakaian Arab. Dan dia mengganti nama-nama suku mereka dengan nama-nama Arab. Dia menikah dengan orang-orang Arab. Jadi selain dia berbaur bersamaan dengan itu, dia itu rasis, fasis,
Rasis iku apa ya? Orang sing menganggap kelompoknya iku kelompok sing apik liyane elek. Fasis iku mencintai kelompok dan dirinya sendiri berlebihan sehingga melihat kelompok lain atau suku lain kuwi di bawah dia, lebih rendah daripada dia. Nah, sistem kerjanya orang-orang Yahudi sing enek ning Madinah khususnya umumnya sing enek ning ngene tanah Hijaz, wilayah Jazirah Arab itu mereka kerjanya yaitu melakukan penghisapan secara ekonomi maupun adu domba secara politik, sosial, dan kekuasaan. Jadi kayak utang piutang, ngutangi kepala-kepala suku, ngutangi masyarakat sing enek ning wilayah kuno dengan bunga yang tinggi, dengan jaminan-jaminan tertentu sing pada akhirnya jaminannya dikuasai, ngutangi bangsa. Jadi kerjanya koyo ngono-ngono kuwi. Dah, kerja mereka itu secara dohir mereka mendapatkan kemakmuran dengan sistem yang sudah mereka buat dan terapkan. Lah sistem-sistem itu, sistem-sistem yang diterapkan oleh Yahudi itu dilawan karo Islam. Islam itu menjadi antitesa mereka. Islam itu menjadi kompetitor mereka. Islam itu sekaligus menjadi penghambat mereka. Karena ajaran-ajaran Islam harus bersaudara, melakukan satu persatuan yang kuat, meninggalkan riba. Pokoknya Islam itu identik dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada manusia. Sehingga apabila Islam berjalan dengan baik dan benar, secara otomatis kelompok-kelompok Yahudi itu mereka akan gulung tikar dan mereka akan bangkrut. Karena apa? Yo masyarakat harus mulai sadar, pasti akan melakukan perlawanan. Krono ning kono keimanan dan akidahnya kuat akan menjalankan ajaran apa itu ajarannya tidak melakukan penghisapan atau riba, tidak mudah diadu domba, tidak mudah menjelekkan satu dan yang lainnya. Akhirnya susah, digoyang itu susah. Ketika masyarakat bersatu dan gak kena digoyang, itu ancaman terbesar orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi melakukan berbagai cara agar Rasulullah di dalam menjalankan dakwah dan syiar Islam yang Madinah ini orang berhasil dan Islam itu tidak menyebar dengan cepat, meluas dan kuat. Intinya Islam gak oleh kuat karena Islam kuat berbahaya. Poin utamanya itu yang dilakukan oleh itu keadaan yang terjadi ning ini Madinah, keadaan orang Yahudi Madinah. Lah, orang-orang Yahudi ini mempunyai 3 kabilah ning ini Madinah. Kabilah itu yaitu masuk ning ini Bani Qunaiqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Di mana ketiga-tiganya ini nanti dalam riwayat perjalanan Kanjeng Rasul dalam tarikh ketika kelompok ini diperangi karo Kanjeng Rasul. Karena apa? Kedoliman dan pengkhianatan masif yang dilakukan orang mereka dan kelompoknya. Nah, 3 kabilah ikilah sing sering membangkitkan peperangan sing mau sudah kita bahas antarane suku Aus dan Khazraj. Karena suku Aus dan Khazraj itu perang terus, mereka akan untung. Karena kedua belah pihak tuku senjata nih. Kedua belah pihak akan memiliki ketergantungan ning ini suku Aus dan Khazraj iki sing perang. Kedua belah pihak itu akan memiliki ketergantungan kepada bangkir-bangkir dan bandar-bandar Yahudi. Sehingga yang terjadi yo gak pernah enek ayem itulah kenapa nang Madinah diarani Yasrib. Panggonan tukaran, panggonan berselisih.
Jadi sempat terjadi sing jenenge mau kita bahas perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang antarane perang gedenan antarane suku Aus dan Khazraj. Suku yang paling mendominasi dan kuat ning Madinah pada saat itu jenenge Aus dan Khazraj. Dan iki ora iso ora pernah nek mandek ya perang ya. Begitu rada mandek, akur, rada nganu wis diopong-opong meneh. Begitu rada nganu wis ora terima didajali wis apa kuwi lek ngarani pokoke terus didu sampai ora enek celah ataupun ora enek kesempatan untuk bisa islah. Jadi ora enek hati jadi satu bihablillahi jami'an ngono gak enek. Memiliki satu ikatan batin sing kuat gak enek. Nah, dengan adanya Kanjeng Rasul, Aus dan Khazraj secara otomatis didamekno. Ini juga masalah gawe Yahudi sampai ini benar-benar terjadi. Lah, inilah yang sudah diprediksi oleh orang-orang Yahudi ketika Kanjeng Rasul masuk ning Madinah. Dia kalkulasi strategi taktik ini mateng betul. Karena apa? Ya itu mau secara ekonomi dia akan hancur. Secara politik pengaruhnya akan luntur. Ya toh, secara sosial eksistensinya akan terganggu. Karena apa? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Rasul adalah antitesa bagi mereka. Itulah sing garekno ndeke gedem-gedem. Bahkan menurut suatu riwayat teko Ummul Mukminin Sofiyah. Ya, Sofiyah kuwi anake petinggi Yahudi. Bapak Sofiyah iki jenenge Huyai bin Akhtab. Sayyidah Sofiyah menceritakan, ya Sayyidah Sofiyah itu adalah anak sing paling disayangi karo bapake maupun pamane. Pamane kuwi jenenge Abu Yasir bin Al-Akhtab. Itu orang-orang Yahudi sing terpandang ning kono. Di mana menurut Sayyidah Sofiyah, menurut riwayat dari Sayyidah Sofiyah sing diatur nih, bapake karo pamane Huyai bin Akhtab karo Yasin bin Akhtab itu ketika Kanjeng Nabi sampai ning Madinah, iku memata-matai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ning bangun dinceng. Kanjeng Nabi pokoknya wis memata-matai Kanjeng Nabi. Jadi sampai ada satu perbincangan antara nih Huyai bin Akhtab karo Abu Yasir bin Al-Akhtab iku mau piye perbincangannya, dan perbincangan ini dirungokno karo Sayyidah Sofiyah akhirnya disampaikno dadi hadis. Perbincangannya apa kowe yakin dengan Rasul sing teko kuwi tentang kebenaran? Iya, aku yakin. Iki Rasul sing bener. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Demi Allah, iki jawabnya Huyai, abai Sayyidah Sofiyah. Demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku. Dan tenang. Sampai sedone ndek iki uripe musuhi Kanjeng Rasul terus. Karena kadung loro ati karo Kanjeng Rasul. Nah, bahkan di satu riwayat enek wong Yahudi sing apik iki enek. Jenenge Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu intelektual ya, orang ulama intelektual, tokoh terpandang yang dimiliki oleh kelompok Yahudi. Iki kualiane Huyai iku mau. Abdullah bin Salam itu adalah orang yang taat. Akhirnya Islam kok. Jadi suatu ketika Abdullah bin Salam ini salah satu ulama Yahudi yang tersohor. Begitu krungu tentang Rasulullah masuk nang Madinah dicek deh. Dia ngecek dalam kitab sing dia yakini Rasulullah itu piye. Akhirnya dia memastikan dengan berbagai pertanyaan. Nemoni Rasulullah. Akhirnya begitu mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaan-pertanyaan ini, dia iman. Dia masuk Islam. Dan mengingatkan ini Rasulullah, ya Rasul,
Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka pasti berbeda dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka masih berada di hadapanmu. Piye lek Abdullah bin Salam iki mlebu Islam. Nggih, kula nggih dari Islam, pokoke Abdullah bin Salam niku Islam. Kula wis ngerti Abdullah bin Salam Islam tenan. Ya tok tapi ora gahge ora kepanggih. Itu watak dasarnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Akhirnya Kanjeng Rasul pun juga dengan santai menghadapi itu semua. Jadi Kanjeng Rasul itu musuh terberate ning Madinah itu juga orang-orang Yahudi. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang beriman dan memiliki sumbangsi yang besar terhadap kemajuan Islam. Yaitu kayak Abdullah bin Salam itu juga orang-orang Yahudi. Sehingga Kanjeng Rasul iki oleh ngadepi wong Yahudi iki energi yang dikeluarkan sangat besar. Jadi cara Kanjeng Rasul kok ora rasul ngono wis paling wis kepontang-panting. Tapi mergo Kanjeng Rasul iku rasul. Nabi akhir zaman ketika enek apa-apa pangeran langsung sing turun tangan. Pangeran langsung turun tangan ngekeki wahyu ngekeki iki ya akhirnya mampu menghadapi itu semua. Padha awak dhewe di dalam berjuang dalam bidang kita iki yo serba sulit. Itu yo perlu memiliki satu media khusus sing media itu nanti jadi sumber inspirasi dan petunjuknya awake dhewe. Kita melakukannya dengan ritual-ritual sholawat macam-macam itu jadi pemahaman, jadi warid, mungkin teko petunjuk-petunjuke yai, teko petunjuk-petunjuke guru-guru, teko petunjuk-petunjuke kanca-kanca. Itu penting. Informasi tentang ilham ini kudu piye penting. Jadi banyak kok sahabat-sahabate Kanjeng Rasul itu mendapatkan ilham sing kuat teko pangeran. Misalnya Sayyidina Umar nalika Kanjeng Rasul nyolati Abdullah bin Ubay. Gak oleh karo Sayyidina Umar, ampun Kanjeng Rasul. Wong munafik kok jenengan salatinya apa? Yo gak marang ngesakne, mboten. Mboten usah jenengan salati, gak oleh. Umar ngoyo ae. Muncul ayat gak oleh nyolati wong munafik. Ya Kanjeng Rasul itu pun juga kadang-kadang mengalami satu keadaan turunnya wahyu itu sababiah pemahaman dan keyakinannya sahabat. Keyakinannya yang kuat dari sahabat. Padha sahabat luwih akeh meneh oleh teko Kanjeng Rasul dengan itu. Sehingga kita memang koyo ning pembukaan kitab perlu benar-benar arafah nafsah, memahami siapa diri kita. Koyo yang dilakukan Kanjeng Rasul itu benar-benar paham, aku iki rasul, aku iki menungso, aku iki khalifah, aku iki kawulane Gusti Allah kudu piye iki paham. Wahyu kuwi teko iki lho wis mentok teko wahyu. Dalam awake dhewe iki sederhana ae. Karena kehidupan itu dinamis. Bahkan Kanjeng Rasul ngekei dawuh ning ngene sahabate, antum a'lamu min umurid dunya. Kowe luwih ngerti persoalan dunyamu. Bahkan nenek hadis sing akhirnya jadi celah untuk ijtihad. Man ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang menurut wong muslim kuwi apik, menurut pangeran iku apik artinya produk hukum sing gurung enek dalam ajaran ning kono terbuka celah kunci ijtihad. Jadi jangan takut kita di dalam beragama,
berkehidupan ini. Daya dan perangkat kita ini kita fungsikan. Ojo kita merasa lemah. Gitu kan yang dilakukan Kanjeng Rasul yang Madinah kan ngono. Meskipun memiliki banyak keterbatasan terus merasa lemah, yo gak. Mengalami kebingungan iya. Enek fase-fase bingung baik ketika menghadapi masalah pribadi, masalah sosial, mungkin masalah ekonomi iya. Tapi terpuruk gak? Kalah iya, pernah perang kalah, pernah perang menang, sering banget malah. Nah itu 3 kelompok itu yang akhirnya mengasah apa ya? Semakin mengasah kilau permatane Kanjeng Rasul sebagai seorang Rasul. Karena rumit sekali ngadepi koyo ngono. Awake dhewe ngadepi menungso sing sak keluarga. Bendina urip bareng. Kuwi ae kadang-kadang ora iso bersatu. Pembantu karo bojo, mau bojo karo anak, enek problematike. Ku bojo karo wong tuwa, maratuwa karo awak dhewe. Iku kan sak keluarga. Menyatukan kuwi angel enak naudzubillah. Apa nek Kanjeng Rasul nek suku apa jeneng kelompok sing padha muslime, sing padha imane, Muhajirin karo Ansor disatukan. Sik digawa meneh melakukan satu persatuan yang lebih luas, yaitu persatuan kemasyarakatan, kebangsaan. Sing akhirnya engko ditulis ning ngene Piagam Madinah jenenge. Komitmen bersama sebagai warga Madinah. Lah wong neko kok terus mari ngono membuat inisiatif, membuat satu perjanjian, menginisiasi satu perjanjian, lah ora wong kuat gak mungkin. Mesti wong diperhitungkan, lek gak diperhitung yo moh, sapa kowe ngejak-ngejak aku? Kowe duwe apa? Nah, saiki sing disebut karo apa jenenge dalam ilmu perang civis pacem parabellum. Jika kamu menginginkan perdamaian, maka kamu harus siap untuk melakukan peperangan. Itu dilakukan Kanjeng Rasul. Aku yakin pada saat itu kok Kanjeng Rasul nyeluk penggede-penggede kepala suku yang Madinah. Kok akhirnya kepala suku yang Madinah ku gelem lungguh bareng membuat satu komitmen kesepakatan sing jenengi Piagam Madinah, Sakhifah Yasrib. Itu karena Kanjeng Rasul memiliki power yang kuat. Dilekno apa-apa pangeran turun lewat malaikat Jibril dadi hadis qudsi, dadi Quran. Ada yang bisa koyo ngono. Jadi ada enek problematik dalam kehidupan. Sesederhana nih dalam konteks keislaman sederhana nih ngene. Cari masalah kita, masalah yang kita hadapi ning Al-Qur'an iki enek kisah sing padha apa gak? Goleki kisahe. Masalah keluarga apa? Masalah iki apa? Nek gak enek, lagi kita melakukan satu ijtihad. Nek enek ning Qur'an yo wis iku sing gawe guneman. Gampang-gampang lek awak dhewe gak oleh ilham untuk menyelesaikan persoalan kita secara akliyah. Yo mek koyo ngono iku mau to. Dia ngalami masalah apa? Problem apa? Problem sosial misalnya. Problem ekonomi, problem apa? Golek ini Al-Qur'an. Enek kisah sing padha gak dengan kisah kita. Lek ora enek baru kita mengambil satu tindakan sing secara nilai-nilai juga dianjurkan ini oleh Al-Qur'an. Lek awak dhewe ora oleh ilham, lek awak dhewe pas gak oleh pencerahan ya. Secara doir yang bisa kita lakukan demikian. Lek awak dhewe oleh pencerahan, artinya oleh pencerahan iki piye? Oleh ilham iki piye? Bahasane saiki aha momen, sampean ngalami masalah sing rumit. Nah iki solusine iki. Moro-moro kaya oleh pemahaman pencerahan yo wis iku gawe. Bahasa hikame waridatul ahwal, gawenen warid. Lek pas gak oleh ya gawenen akalmu. Jadi ada perangkat yang perlu kita gunakan sing wis dikekno pangeran ning awake dhewe. Jadi ngukur bener salah secara syariat iki nganggo akal. Bener salah loh ya. Pantes karo gak pantes akeh gawe perasaan. Api elek gawe intuisi.
Iku sing diarani norma susila kuning ini bahasa hukum. Kanjeng Rasul kan demikian. Saiki ngukur masyarakat iki kudu didukung utawa diadili nganggo apa? Nganggo perjanjian Sokhifah Yasrib kuwi. Lah Sokhifah Yasrib kuwi hukum. Dasare akal dudu intuisi. Iki sesat apa nyapa kok sesat? Ya sesat gak iso koyo ngono. Itu gak dicontohkan karo Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul itu jelas dan tegas. Di dalam membuat satu keputusan benar salah itu diukur dari mana? Diukur dari aturan hukum. Perangkat apa akal. Baru pantes gak pantes, indah karo gak indah. Kuwi lagi gawe perang iki gak pas iki. Iki nganu iki. Jadi perangkatnya dewe-dewe. Itu yang dicontohkan Kanjeng Rasul. Sehingga apa? Islam berkembang karena apa? Perangkat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Islam itu utuh dan digunakan kabeh karo Kanjeng Rasul. Bahasa Al-Qur'ane ulil albab, bab mengasah kecerdasan akale digawe, ulil absor kecerdasan batine digawe, ulil nuha kecerdasan basiroi dinggo. Nah, bayangkan ketika kelompok komunitas secara mayoritas memiliki kesadaran untuk itu, ya cepet aja membangun peradaban. Wong satu orang sing beriman, sing atine padang, iso menerangi kiwa tengene. Bayangkan lagi mayoritas loh. Piye peradaban tidak terbangun di Madinah? Ya pol gampange. Oh, mana Kanjeng Rasul dekat dengan pusat kebenaran. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang ya kita lakukan? Kita tiru napak tilas itu. Sekarang awake dhewe iki karo Allah Subhanahu wa taala didekek ning bidang apa? Diperintah untuk apa? Untuk melahirkan kemaslahatan dan menuju keselamatan iku mau. Lek memang api elek wis cetakan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tetap ngekei ruang dan kesempatan ning awake dhewe. Wong sing dicetak apik, sing dicetak elek, monggo Allah padha kabeh. Gak dibedak-bedakne. Akramakum indallahi atqakum. Wis to awake dhewe ningkatkan ketakwaan awake dhewe. Aku iso biji sampean gak selamat, sampean iso biji aku gak selamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala duwe kejaisan untuk itu. Fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Sakarep-karepe. Yang bisa kita lakukan apa? Ya wis. Sahabat kan apa jeneng sholawat yang kita amalkan kan ning kono toh. Poine mengesahkan Tuhan dengan seesa-esanya. Tapi apakah kita bisa konsisten dengan itu? Ya yuk kita uji diri kita. Kita ukur diri kita sampai seberapa jauh kita ini. Dengan ajaran-ajaran yang sudah diterapkan. Ajaran-ajaran yang sudah diturunkan. Ning Al-Qur'an piye? Ning iki piye? Ayo wis. Bareng-bareng jaluk petunjuk ning Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun juga mengalami yai dawuh ning Rasulullah kan ya tetap ihdinas siratal mustaqim. Dalam berbagai keadaan yang dihadapi Rasulullah. Bahkan Fathu Makkah wis menang isih perang. Enak peperangan-peperangan yang tidak dimenangkan, isih golek jalan yang lurus. Nah, waduh kan juga perlu demikian. Nah, maka Islam itu aku dulu ning ngene Al-Qur'an itu justru malah menghilangkan banyak belenggu-belenggu. Lah kita bertuhan semakin banyak belenggu yang kita temukan atau bahkan kita terbelenggu, ya berarti kita bermasalah. Dengan tambah ilmu, dengan tambah pemahaman, kudune uripe awake dhewe kuwi semakin meningkat, semakin tercerahkan. Lho iki kok semakin ora, ya berarti nek masalah dengan diri kita. Nah, cuman memang ketika kita arafa nafsah, banyak tantangan, ya enek konsekuensi.
singgungan. Sahabat-sahabat kan duwe kedaulatan masing-masing toh. Sama delok Kanjeng Rasul. Ngukur bener salah sahabat nganggo apa? Perangkatnya apa? Artinya apa? Tidak mengganggu eksistensi kedaulatannya para sahabat. Ora koyo banyak aliran yang berkembang yang menjadikan umat-umatnya semakin tolol. Rodok pinter mikir, sopan, rodok pinter mikir gak bener. Gak koyo ngono Kanjeng Rasul. Nah itulah kenapa akhirnya Islam bisa kuat. Karena apa? Poinnya semua perangkat anugerah yang dikena Allah Subhanahu wa taala didaya gunakan dengan maksimal. Bahkan seorang pembantu pun haknya dilindungi. Karo Kanjeng Rasul. Ukasah bin Muhsah buktine. Nah lha Kanjeng Rasul arepe wafat, ngono ning mburi diceritakno. Sahabat-sahabat, sapa sing tau tak dolimi, sapa sing tau tak rugekni, sapa sing tau tak larani. Kowe kabeh tak kei kesempatan untuk membalas aku. Gak enak sing wani. Dan apa ukasa ngadeg kula Kanjeng Rasul. Kula riyen nate jenengan larani. Nalika ngawal jenengan perang teng unta jenengan mecut. Jenengan gepuk sesuatu sing kena punggung kula. Kalau sekarang menuntut balas untuk itu. Sahabat-sahabat ngamuk sak ngamuk-ngamuk. Kurang ajar. Umar kasah usah dipateni kasah kuwi. Tapi apa yang dengar menang? Iki urusan karo kasah. Untuk. Tapi nganu Kanjeng Rasul, saiki balesnya mboten. Riyen jenengan gepuke kula pas kula ora kelamben. Copot jubahe Kanjeng Rasul. Copot jubahe karo Kanjeng Rasul. Berarti copot jubahe, kasah copot kelambi dirangkuli Kanjeng Rasul. Dan penuh haru. Akhirnya terus metu hadis man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sapa wong sing salaman karo aku lan salaman karo wong sing tau salaman karo aku wong mlebu surga guru-guru kuwi. Pelajaran. Karena hak itu dilindungi oleh Kanjeng Rasul. Sing loman, sedekah sing apik. Wakeh, maksudnya ajaran-ajaran itu nanti banyak. Itu bersumber dari mana? Bersumber dari apa? Bersumber dari basiroh. Basiroh sing padang dibarengi karo ati sing lapang. Akhirnya melahirkan kecerdasan sing diamalkan. Ya wis dahsyat akhirnya. Yaitu nanti muga-muga awake dhewe bareng-bareng iso niru napak tilase Kanjeng Rasul dengan baik dan benar, luwe-luwe mendekati lah. Iso nyalip apik. Gak iso nyalip ya ora apa-apa. Iso nyalip fastabiqul khairat ya kudu awake dhewe kudu motivasi melampaui generasi yang sudah-sudah. Bahwa kedaten gak urusane pangeran, gak usah awak dhewe belok-belok biji. Tingkatkan terus kebaikan, jangan lelah kita di dalam menjalankan kebaikan. Seberapapun keadaan kita, ya wis, iku adab iku kenyataan sing jangan dilawan dengan khayalan. Kenyataan awake dhewe kuwi ojo dilawan dengan khayalan kita berpikir tentang sing ideal, enggak usah ngono. Apa kebaikan ini hari di depan mata kita yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan? Ya kaya yang dilakukan Kanjeng Rasul. Ayat gak turun ya wis, ayat turun ya digawe, ayat gak turun hidup harus tetap dijalankan dengan penuh gairah dan dengan penuh semangat. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul yang akhirnya menginspirasi sahabat-sahabat itu untuk mengembangkan syiar Islam. Itu yang bisa disampaikan, awalnya nggak akhir banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Aku hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.